Kan amanah satu dari Baim bahwa saya boleh mengajukan banding manakala upaya hukum banding telah dilakukan oleh pihak termohon. Jadi pada tanggal 28 April saya mendapatkan informasi melalui Ekot. Ekot memberitahukan kepada saya bahwa termohon yang dahulunya adalah termohon mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28. Saya sampaikan kepada Baim ada informasi begini ya. Kalau memang begitu saya harus menggunakan hak hukum saya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Mahkamah Agung. Jadi saya juga harus mengajukan upaya hukum banding. Alasannya cuma satu. Jadi alasan yang terpenting hanya satu yang diamanatkan kepada saya. Nanti saya sampaikan karena kalau alasan ini saya sampaikan sekarang berarti memori banding ini saya buka. Nah itu memori banding jangan dulu saya buka, itu biar aja lah ada di dalam memori banding dan biar saya serahkan ke Pengadilan Tinggi Agama DKI melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Seperti itu persoalannya. Jadi banding yang diajukan oleh Baim Wong karena mereka mengajukan banding. Saya ingat sekali pada tanggal 16 April sekitar jam 10 seingat saya atau kurang lebih ya. Baim itu sudah menyampaikan secara tegas di hadapan teman-teman media di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kita akhiri masalah ini, saya tidak akan mengajukan upaya hukum banding, saya larang untuk Bang Fahmi mengajukan upaya hukum banding, kita selesaikan masalah ini. Nah, sejak tanggal 16 sampai tanggal 28 kita hanya menunggu, mudah-mudahan tidak ada upaya hukum banding, biar masalah ini cepat selesai. Itu adalah harapan daripada Baim Wong. Ini kan masalah bisa kita selesaikan. Tapi kalau misalnya dia melakukan upaya hukum banding, ada perlindungan yang diberikan kepada pihak, yakni para pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut. Karena ada amanat di dalam pasal 43 Undang-Undang 14 1985, seingat saya Undang-Undang Mahkamah Agung, yang mengatur tentang syarat-syarat kasasi. Salah satu syarat-syarat kasasi itu pihak itu harus mengajukan upaya hukum banding. Jadi kalau tidak mengajukan upaya hukum banding sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, maka kehilangan hak. Nah ini akan sangat beresiko. Sebagai orang yang ngerti hukum, sebagai seorang advokat yang paham, saya sampaikan, ini ada undang-undang yang mengatur dan ini harus kita laksanakan. Jadi banding ini terpaksa dilakukan karena pihak daripada termohon melakukan upaya hukum banding seperti ini. Tapi sebanding dari pihak sana sebelah itu apa? Kita belum tahu. Pasti dalam waktu dekat, seingat saya paling lambat hari Senin dia sudah harus menyerahkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kami pasti akan mendapatkan. Tapi kalau dari banding dari Baim sendiri? Baim hanya menyaratkan satu alasan saja. Nanti alasannya itu setelah memori banding saya serahkan dan itu resmi menjadi alasan dan itu resmi tercatat bahwa memori banding kami diterima, mungkin atas izin. Kalau saya tidak mendapatkan izin, saya tidak akan menyampaikan apapun alasan tersebut. Yang jelas alasan itu sangat prinsip dan sangat harus diajukan. Nah tapi kalau dia bandingnya hari ini misalnya dicabut, saya jamin hari ini pun saya akan mencabut bandingnya. Artinya kami tidak akan mengajukan upaya hukum banding. Jadi kalau misalnya besok dicabut bandingnya, saya akan mencabut banding kami juga supaya masalah ini sudah selesai. Seperti itu pesan daripada Baim Wong. Tapi Bang dengan perempuan ada bukan perempuan maksudnya lawyernya dari pihak sebelah yang mengatakan bahwa ada KDRT dan ada cium-ciuman itu, artinya kok mereka nggak mungkin dong berani mengutarakan itu kalau tidak ada bukti. Itu satu, dia tidak pernah ikut sidang, tidak pernah tahu ada di persidangan. Tiba-tiba saya tidak tahu dari mana dia menyampaikan sesuatu di Komnas ya, Komnas Perempuan. Apa betul? Kalau memang betul, saya ingatkan Komnas Perempuan, sekali lagi saya ingatkan Komnas Perempuan, jangan sampai terjadi konflik interest. Ya, Anda yang lebih tahu dengan kalimat saya. Kalimat saya cukup menyatakan jangan sampai terjadi konflik interest. Saya tidak akan memperpanjang kalimat saya, yang lebih tahu adalah teman-teman komisioner yang saat ini menjabat. Tolong jaga lembaga Komnas Perempuan, jangan sampai terjadi konflik interest.
Cukup kalimat ini Anda lebih tahu dengan kalimat saya, seperti itu. Mungkin bisa dipertegas bentar. Mungkin bisa dipertegas Bang bahwa soal KDRT ini tidak ada dan soal itu empat tidak unsur ada. KDRT yang tadi saya sebutkan kayak seks, Ya, psikis, karena fisik, mereka dan ekonomi. tidak paham. Saya tidak suka bercerita, saya akan membacakan. Semua itu sudah ada di dalam persidangan, sudah disampaikan persoalan tersebut. Di dalam pertimbangannya, ini pertimbangan ya, bahwa kan dia mempersoalkan ada CCTV, bahwa namun rekaman video CCTV tersebut tidak dapat sepenuhnya menjadi bukti kekerasan secara fisik yang menimbulkan akibat trauma fisik atau kekerasan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak ada bukti-bukti dalam kurung visum et repertum yang mendukung terjadinya trauma fisik akibat benturan tersebut. Demikian juga tidak ada bukti trauma psikis sebagai akibat dari kekerasan verbal. Adanya dampak traumatik akibat terjadinya kekerasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pasal 5, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan seterusnya. Kekerasan psikis sebagai maksud dalam pasal huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, bertindak rasa tidak berdaya dan atau telah melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai nusus. Jadi semuanya tidak terbukti. Jadi adanya pertimbangan tersebut ini adalah fakta-fakta persidangan dan sudah menjadi pertimbangan jude fakti bahwa tidak ada penganiayaan atau kekerasan secara fisik maupun secara psikis, termasuk kekerasan-kekerasan apapun yang disampaikan. Dan itu ada di dalam perdebatan, ada juga di dalam fakta-fakta persidangan. Tolong fakta-fakta persidangan jangan dicampuri oleh lembaga lain. Saya minta silakan Anda banding, persoalkan di institusi yang tepat, yaitu Pengadilan Tinggi Agama DKI. Lembaga lain hormati lembaga yang saat ini lagi menangani proses hukum, dan saya ingatkan lembaga itu jangan sampai terjadi konflik interest. Saya cukup menyatakan seperti ini, Anda lebih tahu dengan kalimat saya. Seperti itu. Bang, tapi kemarin